cerita rakyat Musirawas, asal mula Desa Selangit, Kabupaten Musirawas memiliki banyak cerita rakyat yang mengisahkan asal-usul nama suatu daerah. Salah satunya Dusun Selangit yang saat ini menjadi nama Kecamatan Selangit, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Konon menurut cerita, nama Dusun Selangit pemberian dari Momot alias Rio Momot, keturunan Raja Majapahit. Dikutip dari sejarah, legenda dan cerita rakyat Musirawas, Momot merupakan putra raja kerajaan Majapahit yang menikah dengan Dewi Khayangan. Awal mula ceritanya, raja dari kerajaan Majapahit pada suatu hari menemukan putri dari Khayangan turun mandi ke telaga di bumi. Konon setiap malam tanggal 14 atau setiap malam bulan purnama, 7 putri dari Khayangan selalu turun mandi di telaga bumi. Di telaga tersebut, raja melihat 7 putri mandi dan tertarik dengan putri yang ketujuh atau paling bungsu. Sang raja berniat mengambil pakaian terbang putri bungsu menggunakan serdam atau sering disebut semacam suling panjangnya sekitar 7 hasta. Dengan serdam ini, sang raja mengarahkan ke pakaian terbang putri bungsu dan berhasil mengambilnya. Sang raja menunggu 7 putri yang mandi di telaga tadi kembali ke Khayangan. Usai bermain air dengan penuh kebahagiaan, 7 putri dewa itu segera berkemas pulang ke negerinya di Khayangan. Tiba-tiba putri bungsu menangis dan mengejutkan semua saudaranya karena pakaian terbang putri bungsu hilang. Dengan hilangnya pakaian terbang, itu berarti putri bungsu tidak bisa kembali ke Khayangan. Keenam saudara putri bungsu kembali terbang ke Khayangan meninggalkan putri bungsu sendiri di bumi. Dalam kesendirian dan kesedihan yang teramat sangat dalam, putri bungsu meratapi nasib yang harus berpisah dengan saudaranya. Dari semak belukar sang raja, kerajaan Majapahit memberanikan diri menampakkan wujudnya. Kehadiran sang raja sejenak mengejutkan putri bungsu. Namun sang raja dapat menguasai keadaan dan menciptakan suasana persahabatan dengan putri bungsu. Putri bungsu mulai berani menceritakan perihal dirinya dan masalah yang dihadapinya. Dengan berlinang air mata membuat sang raja menjadi sangat iba, kasih, dan cinta. Sang raja dengan tulus menawarkan jasa hati dan perlindungan kepada putri bungsu untuk tinggal di bumi. Gayung bersambut, sang putri bungsu tidak ada pilihan lain dan menerima kasih dan cinta yang ditawarkan sang raja. Akhirnya keduanya kembali ke dusun dan menikah. Hidup layak seperti orang-orang pada umumnya. Sementara sang raja tetap menyimpan pakaian terbang istrinya putri bungsu di dalam serdam diletakkan di atas loteng rumah. Singkat cerita, putri bungsu telah hamil 3 bulan, buah dari cintanya dengan Raja Majapahit. Walaupun putri bungsu sudah menjadi permaisuri di kerajaan yang sangat besar, tidaklah membuatnya melupakan asalnya dari Khayangan. Sering muncul rasa kerinduannya dan keinginannya untuk kembali ke Khayangan berkumpul dengan saudara-saudaranya. Hal ini sangat mengganggu pikirannya. Dia yakin suaminya pasti menyembunyikan pakaian terbangnya di suatu tempat yang sangat rahasia. Lantas putri bungsu memanfaatkan kesempatan yang ada untuk mencari pakaian terbangnya. Hingga pada suatu ketika putri bungsu naik ke atas loteng dan menemukan pakaian, terbangnya tersembunyi dalam seruling bambu alias serdam. Putri bungsu berniat mengenakan pakaiannya pada acara pesta. Hal ini dia lakukan agar suaminya tidak mencurigai setiap gerak-geriknya. Putri bungsu sangat senang karena kerinduannya pada negeri Khayangan telah melupakan segalanya. Yang ada di pikirannya sekarang ketika itu malam pesta agar dia bisa menari dan mencoba pakaian terbangnya. Malam pesta rakyat pun dilaksanakan. Banyak acara yang dipertunjukkan. Mulai dari nyanyian, rejong, sampai tarian-tarian yang bisa menghibur sang raja dan semua warga. Sang raja meminta permaisurinya putri bungsu untuk menari. Putri bungsu sangat bersemangat karena ini saatnya bisa mencoba pakaian terbangnya. Dengan lemah gemulai putri bungsu menggerakkan tangannya, tubuhnya. Putri bungsu perlahan mulai melepaskan pakaian pertamanya dan melambaikan pakaian terbangnya. Gerakan ini membuat tubuh putri bungsu mulai mengambang tinggi dan terus tinggi. Sang raja panik, pusing, dan marah
serta bersedih. Sang raja sudah mengira bahwa istrinya putri bungsu telah menemukan pakaian terbangnya. Dengan kepergian putri bungsu membuat kehidupan raja menjadi sangat tidak teratur. Sang raja menjadi orang yang pemurung dan kerajaan akhirnya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sang raja menjadi frustasi. Semua hartanya dibagikan kepada warga hingga dia jatuh miskin. Sementara putri bungsu di khayangan yang membawa buah cintanya berupa kehamilan telah melahirkan seorang putra diberi nama Momot alias Rio Momot. Saat Momot berusia anak-anak, belum menghiraukan siapa ayahnya. Namun, menjelang Momot berusia remaja, mulai mempertanyakan keberadaan ayahnya kepada putri bungsu.